Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang peserta pembelajaran daring kelas 11 SMK Negeri 1 Purworejo. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini adalah materi persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat atau biasa kita sebut PK adalah persamaan yang memiliki variabel tertingginya adalah 2. Persamaan kuadrat satu buah bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0. A, B, C adalah anggota bilangan real. Keterangan: A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan rumus ABC. Yang pertama, pemfaktoran. Bentuk umum tadi, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dapat dinyatakan menjadi A, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 10X plus 21 sama dengan 0. Penyelesaiannya, tulis dulu persamaan tadi, X kuadrat min 10X plus 21 sama dengan 0. Kemudian, bilangan berapa ditambah berapa yang ketemunya adalah min 10 dan berapa dikali berapa ketemunya 21. Kita peroleh min 3 dan min 7. Min 3 seumpama ditambah min 7 sama dengan min 10. Kemudian jika dikali ketemunya 21. Selanjutnya kita peroleh X sama dengan 3 atau X sama dengan 7. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 7. Cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan mengubahnya menjadi X plus B kuadrat sama dengan Q. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas plus 2-nya menjadi X kuadrat min 6X sama dengan min 2. Kemudian X kuadrat min 6X plus dalam kurung min 6 per 2 kuadrat itu min 6 per 2 kuadrat itu diperoleh dari rumus B per 2 kuadrat. Kemudian ruas kanan min 2 plus min 6 per 2 kuadrat. Jadi kalau ruas kanan harus sama dengan ruas kiri dalam perlakuannya. Jadi seumpama min 6 per 2 kuadrat, ruas kiri juga harus diberi min 6 per 2 kuadrat. Diperoleh ruas kiri X kuadrat min 6X plus 9. Ini ya, ini menjadi 9. Kemudian ruas sama dengan ruas kanan min 2 plus 9. Diperoleh X min 3 kuadrat sama dengan 7. Ingat, tadi dibuat X plus P kuadrat sama dengan Q. Ini ya. Jadi dibuat seperti ini. Kemudian kita peroleh X min 3 akarnya
pangkat 2-nya pindah menjadi akar. Sama dengan plus minus akar 7. Jadi kalau akar pindah, pasti akan beroleh plus minus akar 7. Kemudian X sama dengan 3 plus minus akar 7. Kemudian X sama dengan 3 plus akar 7. Jadi ini yang perolehan pertama. Yang kedua, X sama dengan 3 min akar 7. Karena plus minus ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X sama dengan 3 plus akar 7 atau X sama dengan 3 min akar 7. Baik, yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan dapat diselesaikan dengan rumus X 12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC sama per 2A. Sebagai contoh, tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan, kita masukkan ke rumusnya, min 5 plus minus akar 5 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 6 per 2 dikali 1 sama dengan min 5 plus minus akar 25 min 24 per 2 sama dengan min 5 plus minus akar 1 per 2 sama dengan min 5 plus minus 1 per 2. Nah, kita peroleh X1 min 5 min 1 per 2 sama dengan min 2 per 3 sama dengan min 3. Jadi X1 sama dengan min 3. Atau X2 sama dengan min 5 plus 1 per 2 sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Jadi X2 sama dengan min 2. Jadi akar-akarnya adalah min 3 dan 2. Kita masuk ke jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Di sini sudah ditampilkan 10 jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Sebagai contoh, selidiki sifat-sifat akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita tulis dulu persamaannya, 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 5 kuadrat min 4 kali 2 dikali 3. Diperoleh 25 min 24 sama dengan 1 lebih besar dari 0. Jadi D-nya itu lebih besar dari 0. Sehingga PK tersebut mempunyai dua akar nyata yang berbeda. Ini ya. D lebih besar dari 0. Permainan. Selanjutnya, menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, jika akar-akarnya X1 plus X2 sama dengan min B per A. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Yang ketiga, X1 min X2 sama dengan plus minus akar D per A. Kemudian X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat min 2X1 dikali X2. Kemudian X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 dikali X1 min X2. Selanjutnya X1 pangkat 3 plus
X2 pangkat 3 sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 3 min 3X dikali X2 dikali X1 plus X2. Kemudian X1 pangkat 3 min X2 pangkat 3 sama dengan X1 min X2 plus 3X1 dikali X2 dikali X1 min X2. Kemudian yang terakhir, 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 plus X2 per X1 dikali X2 sama dengan min B per C. Ini adalah beberapa cara untuk menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya diketahui bisa digunakan rumus X kuadrat min X1 plus X2 X ditambah X dikali X2 sama dengan 0 atau X sama dengan X2 dikali X min X2 sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 2 dan 5. Jadi yang diketahui akar-akarnya saja. Penjelasannya, diketahui X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 5. Kita masukkan ke rumusnya, diperoleh X min 2 dikali X min 5 sama dengan 0. X plus 2 dikali X min 5 sama dengan 0. Diperoleh X kuadrat plus 2X min 5X min 10 sama dengan 0. X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Selanjutnya, menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Dengan rumus X kuadrat min dalam kurung jumlah akar dikali X plus hasil kali akar sama dengan 0. Sebagai contoh, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2X1 dan 2X2. Penjelasannya, kita tulis dulu persamaan yang pertama tadi, X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0. Akar-akarnya X1 dan X2. Dengan rumus yang tadi, yang sebelumnya, X1 plus X2. Dengan rumus min B per A. Kita masukkan angkanya, diperoleh 3. Kemudian dengan rumus yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan rumus C per A diperoleh 5. Selanjutnya misalkan A sama dengan 2X1, ini yang pertama. Kemudian B sama dengan 2X2, ini yang kedua. Akar-akar persamaan kuadrat baru, jadi ini yang ditanyakan tadi ya. Kita masukkan A plus B sama dengan 2X1 plus 2X2. Sama dengan 2-nya keluar, diperoleh 2 dikali X1 plus X2. Sama dengan yang pertama tadi. Sama dengan 2 dikali 3. Karena X1 plus X2 tadi ketemunya 3, jadi kita tinggal kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian A dikali B sama dengan 2X1 dikali 2X2. Kita peroleh 4-nya keluar. Kemudian X1 dikali X2. Ini ya tadi ya. Sama dengan ini. Kemudian kita kalikan saja 4 dikali 5 sama dengan 20. Dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, maka persamaan kuadrat baru tersebut diperoleh. Kita masukkan rumus tadi. X kuadrat min A plus B, ini tadi,
jumlah akar dikali X plus A dikali B, ini adalah hasil kali akar, sama dengan 0. Diperoleh X kuadrat min 6X plus 20 sama dengan 0. Diperoleh persamaan kuadrat baru, X kuadrat min 6X plus 20 sama dengan 0. Nah, setelah kalian mendapatkan materi tadi, alangkah baiknya jika kalian untuk berlatih mengerjakan sendiri. Tugas yang pertama, buatlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A adalah 7 dan min 5. Kemudian B, 7 dan 9. Soal yang kedua, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat A 3x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0. Dan yang B, 4x kuadrat plus 8x plus 3 sama dengan 0. Itulah tadi pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, jangan kasih kendor. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu walinayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.